sudah ribuan orang Kristen berseru menyampaikan sikap kontra terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Pak JK tersebut. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sedang ramai sekali dibahas di ruang publik perihal pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Beliau ini 2 kali menjadi wakil presiden, yang pertama itu di eranya Pak SBY di tahun 2004-2009, lalu kemudian juga di eranya Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, yang menyampaikan pernyataan ini bukan masyarakat biasa, tapi seseorang yang bahkan dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan, beliau ini tentu sudah sangat mumpuni, dan mungkin bagi beberapa orang beliau ini dapat disebut sebagai seseorang yang bisa menginspirasi. Tetapi apa yang terjadi? Mengapa beliau bisa menyampaikan pernyataan seperti itu perihal iman kita yang beragama Kristen? Apakah beliau tidak memikirkan bahwa ini bisa kemudian menimbulkan ketidaksukaan, ketidaksenangan, dan kecaman? Karena memang tidaklah demikian yang kita imani sebagai orang Kristen. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa ini pada akhirnya justru hal-hal yang lama itu muncul kembali ke permukaan. Seperti yang ada di layar ini disampaikan di sini ya oleh ruangbibir.com, ini 22 jam yang lalu, teman-teman, dikatakan bahwa beredar kembali Yusuf Kalla memimpin pembakaran 11 gereja, waduh, biara, vihara, dan juga tempat ibadah non-muslim usai ceramah. Tuduhan penistaan agama soal Kristen boleh menewaskan orang di luar agama untuk masuk surga atau syahid. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pernyataan serupa seperti inilah yang kemudian menjadi ramai sekali. Mengapa saya katakan serupa? Karena ini tulisan ini menjelaskan kembali ya persepsi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK. Tapi pada akhirnya ini sudah ramai sekali, teman-teman juga bisa mengakses videonya, dan saya mau sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Pak JK tersebut tidaklah seperti yang kami imani orang-orang yang beragama Kristen. Mengapa? Karena sesungguhnya konsep keselamatan, keyakinan selamat dalam keyakinan berimankan orang Kristen itu bukan dengan usaha manusia mencapai Tuhan, bukan dengan upaya manusia mencapai sorga, tapi karena Tuhan sendiri yang berinisiatif datang ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya ada ayat dalam Alkitab, Yohanes pasal 3 ayatnya ke-16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kata kuncinya percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah dalam keyakinan beriman Kristen, keselamatan itu, mencapai surga itu oleh karena anugerah Tuhan semata. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mengenai pengajaran yang diajarkan oleh Alkitab, terutama mengenai pernyataan Tuhan Yesus bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu bisa dibaca dalam Matius pasal 22 ya, ayat 36 sampai ke 40. Teman-teman nanti bisa baca menyeluruh di situ. Ada 2 hukum yang ditekankan di situ mengenai kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tapi poin pentingnya bahwa dalam pengajaran-pengajaran iman oleh kita yang beragama Kristen ini, sumbernya itu kan pada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan justru Alkitab mengajarkan perihal mendoakan musuh, mendoakan orang yang membenci kita. Lalu apa lagi? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan haruslah dengan kebaikan. Nyatakanlah kasih kepada sesama. Jadi tidak ada sama sekali dalam keyakinan beriman Kristen mengenai kita bisa kemudian diizinkan ataupun diajarkan ataupun dibolehkan untuk menewaskan orang, dan itu bisa dikatakan salah satu cara untuk bisa masuk surga. Ya, teman-teman, ini sesuatu yang sangat salah dan keliru, karena hal demikian tidaklah ada dalam keyakinan beragama Kristen. Oleh karena itu berharap sekali sebenarnya Pak JK perlu ya memberikan pernyataan ataupun klarifikasi perihal ini, supaya ini itu tidak kemudian melebar kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Coba seperti di sini ya, ini tuh Bapak Ibu semua sudah 22 jam ya. Ini disukainya itu, sebentar Bapak Ibu saya kasih tunjuk ya. Oke, di sini disukainya, oh justru harus ke atas ya. Oke. Jadi disukainya sudah ada 19.100 ya. Lalu kemudian juga ada komentarnya ini banyak sekali, 4.200, dan juga kemudian sudah ada yang bagikan ini ya, berapa ribu ini teman-teman yang kemudian bagikan, dan komentarnya banyak sekali. Di sini ada yang mengatakan, Hendy Wijaya, bahwa saya mau sampaikan kepada saudara yang beragama Islam,
Ya, dikatakan di sini Alkitab itu tidak pernah mengajarkan bahwa membunuh Islam adalah syahid. Malah sangat jelas perintahnya itu adalah kasihi sesama manusia. Ini disukainya 4.700 Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Lalu kemudian juga ada di sini ya, di atas ini yang menyampaikan dari Joan ini ya, dikatakan bahwa ya tombol untuk menuntut JK penistaan agama Kristen. Wah, ini lihat Bapak Ibu, ini sudah mencapai ribuan, 3.882, sedikit lagi 4.000 nih. Jadi memang sudah banyak sekali yang kemudian memberikan atensi. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari hal seperti ini kita bisa melihat bahwa ini sudah ramai sekali. Tadi saya juga lihat ya, beberapa hamba Tuhan, pendeta juga sudah memberikan statement meluruskan perihal yang disampaikan oleh JK bahwa itu tidaklah benar. Ya, demikian Bapak Ibu, memang tidak seperti itu kita imaninya. Itu sebabnya menjadi sangat mengherankan sekali. Ada apa ini dengan Pak JK kok tiba-tiba menyampaikan hal seperti itu? Ya, entah dari mana beliau mendapatkan informasi demikian, tapi yang pasti harusnya dengan beliau ya, seperti sekarang ini levelnya itu Bapak Ibu bukan seperti masyarakat kita ya yang biasa pada umumnya. Beliau ini punya pengalaman tentu sangat luas sekali. Levelnya beliau ini sudah sampai pada level seorang pendidik, level seorang pengajar ya, level seseorang yang bisa menginspirasi orang lain mungkin. Tapi justru bisa kemudian beliau sampaikan hal tersebut. Waduh, ini durasinya itu teman-teman, saya lihat itu memang cukup panjang ya. Itu sekitar 40-an menit ya. Saya lihat videonya itu agak panjang. Lalu kemudian saya coba cek-cek, waduh kenapa beliau menyampaikan hal seperti itu. Jadi teman-teman, saudara sekalian, memang pada akhirnya seperti bahkan di sini ya, ada semacam sebuah polling sederhana ya. Dikatakan ya di sini seperti yang ada di layar tadi itu mengenai tombol yang menuntut JK penistaan agama Kristen. Disetujunya ya 3.900. Wah, tadi 800 Bapak Ibu, sekarang udah 3.900 ya. Meningkatnya cepat sekali. Jadi ini artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sudah sangat mendesak. Banyak sekali warga Kristen yang menjadi marah dan tidak terima perihal yang disampaikan oleh Pak JK itu. Jadi karena itu kita berharap sekali ya Pak JK bersegeralah memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan klarifikasi mengenai apa dan mengapa hal itu terucap. Apakah kebablasan, keceplosan, atau ada sumber yang kemudian beliau bisa tunjukkan bahwa ini sumbernya mengapa saya bisa berkata demikian ya. Tapi sebenarnya sumber apapun Bapak Ibu sekalian, ini kan mesti dicek dan harus beliau tanyakan. Kalau misalnya beliau tidak dapatkan informasinya, ya tanyakanlah kepada orang-orang yang beragama Kristen, kepada para pendidik Kristen ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa perlu Pak JK menyampaikan seperti itu? Sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu menurut saya ya. Karena ini konteksnya kan ya, saya lihat beliau itu kan diundang ya untuk menyampaikan apa ya di situ, apakah itu semacam seminar ataukah sebuah ceramah ataukah sebuah apa ya. Oleh karena itu menjadi tidak perlu, karena konteksnya di situ kan bukan berkaitan dengan iman kita orang Kristen. Lalu kan beliau membuat semacam sebuah komparasi ya. Komparasi itu kan membandingkan ya. Dan kemudian beliau melihat bahwa ini ada kesamaannya sebenarnya. Jadi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Tapi kita berharap semoga Pak JK bisa segera memberikan statement klarifikasi perihal yang sudah viral sekali ini di kalangan saudara kita yang beragama Kristen. Shalom, dan mari terus suarakan kebenaran, tetapi dengan cara-cara yang tetap mempermuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.